Lagi ribut, gede, lagi ribut, hebat, masuk orang ketiga. Kenapa sih sini cerita sama abang sini? Kalau udah begitu tuh orang ketiga lah udah biasanya kena tuh, karena kita tidak merasa dihargai sama orang ini, tapi ada pihak lain yang coba datang memanfaatkan kesempatan dan keadaan itu. Jadi Nabi nggak bisa ngasih jawaban. Oh, begitu keluar masjid, ada beberapa orang dari Bani Salimah atau Bani Salamah itu nyalahin Ka'ab. Kalau bahasa kita, lu sih gue bilangin apa? Dikata bohong aja juga Nabi nggak tahu. Pakai jujur-jujur amat hidup. Begitu kira-kira. Jadi kata dalam redaksi hadisnya itu, ini orang-orang dari Bani Salimah tidak henti-hentinya mencemooh dan menyalahkan diriku. Kenapa aku terlalu jujur begitu? Ya kan? Rasain dah sendiri. Nah, Ka'ab bin Malik nyari teman, Pak. Kalau kita kan dulu asal telat ke sekolah, kalau telat sendirian panas dingin, Pak. Tapi kalau ada teman yang sama-sama telat, tenang nggak? Ada apanya? Kira-kira mungkin dipandang secara psikologis Ka'ab bin Malik begitu. Ka'ab bin Malik nanya ke orang-orang yang tadi nyalahin dia, kenapa terlalu jujur gitu. Ka'ab bin Malik nanya, ada nggak sih orang yang senasib kayak saya ini? Ada 2 orang. Satu namanya Muroroh, satu lagi namanya Hilal. Nah, ini 3 orang nasibnya sama Ka'ab bin Malik. Nggak ikutan perang, tapi nggak punya uzur. Tapi 3-tiganya sama-sama jujur. Yang lain banyak yang bohong. Ya orang-orang munafik itu nantinya yang akan kita lihat dalam ayatnya. Tapi 3 orang ini jujur ke depan di hadapan Nabi. Tapi secara usia Ka'ab bin Malik lebih muda ketimbang 2 orang ini, ketimbang Muroroh dan Hilal. Maka kata Ka'ab bin Malik begini, tahu gak apa yang kemudian Nabi lakukan? Selama belum ada putusan dari Allah, kata Nabi, semua orang Islam dilarang berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan 2 orang tadi yang senasib. Jadi 3 orang ini dicuekin satu kota. Kalau satu kota nyuekin nggak apa-apa, tapi nih Nabi ikut-ikut nyuekin. Nabi nggak mau bicara, Nabi nggak mau ngomong. Allahu Akbar. Nah, kita kalau biasanya kita diajak ngobrol sama besti, biasanya kita WA sama sahabat, sohib. Tiba-tiba nggak ada angin nggak hujan, kita diblokir WA-nya. Bertanya-tanya nggak dalam hati. Lah ini ada apaan ini? Gue salah apaan ya? Wah, itu hidup nggak enak deh tuh, nggak nyaman tuh. Hati nggak tenang. Wah. Dan itulah yang dirasakan Ka'ab bin Malik. Karena Ka'ab bin Malik lebih muda, dia lebih tegar. Yang 2 orang ini Muroroh dan Hilal cuma bisa nangis sepanjang hari di rumah, di kamarnya. Nggak sholat jamaah ke masjid, nggak keluar rumah, nggak berinteraksi karena nggak ada yang menyapa mereka, sapaan mereka juga tidak dibalas. Mereka dicampakkan, dicuekin dan lain sebagainya. Tapi Ka'ab bin Malik tetap ikut jamaah, tetap ikut berinteraksi ke pasar jual beli, tapi nggak ada satupun yang ajak ngomong si Ka'ab. Apa enak hidup begitu? Allahu Akbar. Sampai pada puncaknya, ya, itu Ka'ab bin Malik dapat godaan. Nih, Ka'ab bin Malik dapat godaan, dapat surat dari raja di daerah Ghassan. Ghassan itu daerah Romawi, ya, Romawi Timur, gitu. Dapat surat dari Raja Ghassan, entah dari mana Raja Ghassan tahu nih keadaannya Ka'ab bin Malik, coba ngegoda. Ka'ab, ente betah itu tinggal di kota yang nyuekin ente semuanya. Ente kan berhak hidup bahagia, ente kan berhak hidup enak. Udah pindah aja ke sini, ke daerah kita. Maksudnya niat terselubungnya ya mau ngajak pindah agama, bukan semata-mata pindah daerah tempat tinggal. Ini digoda kan tuh. Lah kan biasanya orang lagi terpuruk begitu, mentalnya lagi down begitu, gampang kegoda, bener nggak?
Ada pasangan misalnya suami istri lagi ribut, masuk dah orang ketiga, itu paling gampang deh tuh nyantol. Entah yang digoda yang lakinya, entah yang digoda yang, bener gak? Lagi ribut, gede lagi ribut, hebat, masuk orang ketiga. Kenapa sih sini cerita sama abang sini? Kalau udah begitu tuh orang ketiga lah udah biasanya kena tuh, karena kita tidak merasa dihargai sama orang ini, tapi ada pihak lain yang coba datang memanfaatkan kesempatan dan keadaan itu. Paham ya? Ini jadi psikologisnya Ka'ab bin Malik lagi diuji. Tapi Ka'ab bin Malik teguh imannya, Pak. Kemudian dia datang dengan surat itu ke atas kompor, kalau bahasa kita sekarang kompor, dulu tanur gitu ya. Dibakar itu surat, wa hadza aidon minal bala. Ini ujian dari Allah buat saya, nggak mau saya. Tuh. Dan ini dicampakkan, dicuekin 3 orang ini selama berapa hari, Pak? 50 malam. Puncaknya Ka'ab bin Malik coba ikut jamaah bareng Nabi. Terus dalam redaksi hadisnya fa usarikuhun nazar, saya coba curi-curi pandang kepada Nabi. Nabi enggak balas senyuman saya. Allah, Pak, dicuekin Nabi, Pak. Hati udah hancur, Pak, rontok, Pak. Dicuekin sama Nabi. Jawab salam pun enggak, Pak. Kan dalam Islam jawab salam hukumnya apa? Ini Nabi sampai enggak jawab salamnya Ka'ab bin Malik. Ustaz, kan dosa. Ini urusannya khusus. Ini kasusnya beda. Dia belum dapat putusan dari Allah. Takutnya masuknya dalam golongan munafik atau apa, maka belum ada yang berani jawab salamnya si Ka'ab bin Malik. Nah, kan 50 malam nih berlangsung. Di malam ke-40